Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi faddala syahrul Ramadan bi fadilati siyam wa fatha bi abwabal jinan wa aghlaqa fihi abwaban niran. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua PC Al-Irsyad Kota Bandung beserta staf jajarannya, yang saya hormati para jamaah Al-Irsyad, dan saya hormati para asatizah, dan saya hormati juga para hadirin hadirat jamaah kajian virtual subuh. Alhamdulillah pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat, lahir dan batin. Dan mudah-mudahan kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah tepat pada hari ini, tepatnya tanggal 25 Sya'ban, di penghujung bulan Sya'ban ini, dan sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan persiapan kita dalam menyongsong bulan suci Ramadan ini sudah siap, dan kita sudah dengan rasa bahagia, rasa bangga untuk menghadapi bulan suci Ramadan ini dengan kita dan penuh dengan persiapan. Dan mudah-mudahan hari demi hari, Ramadan ke Ramadan, Jumat ke Jumat, dan juga itu adalah sebagai kifarat dari dosa kita, penghapus dosa-dosa kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita selaku umatnya mudah-mudahan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Alhamdulillah, hadirin jamaah, pada subuh virtual ini kita akan membahas materi yang sangat menarik, terutama terkait tentang persiapan kita dalam mempersiapkan di bulan suci Ramadan ini. Bertemakan tentang manajemen waktu dan pola makan di bulan Ramadan. Maka dari itu, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita akan buka kajian virtual ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan alangkah baiknya kita murojaah di surah Al-Insyirah bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al 'usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Faiza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, pada hadirin sekalian, kita sudah murojaah di surah Al-Insyirah. Mudah-mudahan dengan lantunan ayat suci Al-Quran membawa berkah bagi kita semua. Tentunya kita akan langsung memulai kajian virtual ini dengan tema manajemen waktu dan pola makan di bulan Ramadan. Nah, ini tentu menjadi sebuah bekal bagi kita dalam mengisi kegiatan-kegiatan nanti di bulan suci Ramadan. Yang mana kebanyakan di bulan suci Ramadan ini banyak waktu luang. Kita bisa melihat banyak waktu luang ketika
hari kerja mungkin akan sedikit berkurang, pulang lebih awal, dan lain sebagainya. Banyak kegiatan-kegiatan waktu luang yang bisa kita isi dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan sebagainya. Oke, tak lama kita akan mendengarkan kajian virtual ini bersama Ustadz Jazen. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Fahmi, sehat Ustaz Fahmi? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah, insyaallah. Langsung saja Ustadz, kita akan bersama-sama mendengarkan yang akan disampaikan oleh Ustadz. Tafadhal mashkur Ustadz. Masya Allah. Jazakallah khair Ustaz Fahmi. Barakallahu fik sebagai MC hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillah wa syukurillah yang mempertemukan kita lagi di pertemuan yang baik ini bersama orang baik. Mudah-mudahan insya Allah kita tetap ukhuwah karena Allah subhanahu wa ta'ala, saling mencintai karena Allah subhanahu wa ta'ala, sampai kita insya Allah bertemu di dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang saya cintai, akhi dan ukhti yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita balik lagi meskipun mungkin minggu kemarin saya sendiri tidak bisa menyampaikan kajian pada hari yang mubarak ini karena saat itu kalau nggak salah saya berada di luar kota, tepatnya di Indramayu karena lagi mempersiapkan sebagai pembimbing haji untuk Jawa Barat tahun ini. Jadi kemarin harus itu sifatnya wajib harus berada di Indramayu selama 10 hari. Jadi benar tidak bisa mengikuti kajian ini. Padahal keinginannya itu sangat tinggi, tetapi putrah dan kemampuan itu tidak ada. Maka insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala hari ini mempertemukan kita lagi untuk membahas judul yang insya Allah akan sangat bermanfaat bagi kita semua, yaitu kita berbincang aja. Kita ngobrol tentang bulan Ramadan. Insya Allah let it flow. Apa yang disampaikan oleh saya sendiri, insya Allah itu berdasarkan pengalaman dan mungkin beberapa artikel-artikel makalah yang pernah dibacakan. Insya Allah saya ingin menyampaikan itu semua kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya cintai yang hadir hari ini. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa Ramadan yang sudah lewat dari umur kita. Kalau mungkin umur kita sekarang sudah 40 tahun, berarti kurang lebih sejak kita balik sampai sekarang kurang lebih 15 bulan Ramadan yang sudah lewat di dalam kehidupan kita. Kalau usia kita 30 tahun, yang sudah lewat sebenarnya 15. Yang 40 itu 25. Masya Allah. Jadi luar biasa hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. 15 itu tidak kecil hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau kita hitung di antara umur kita itu sejak kita menjadi umur 40 tahun, 30 tahun itu umur kita di antara 15 tahun dan 25 tahun dalam keadaan baligh. Apa artinya baligh? Tercatat semua amal baik kita dan juga terhitung semua dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebenarnya umur yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita tidak terhitung dengan menit, tidak terhitung dengan beberapa hari, tidak terhitung hanya dengan beberapa tahun, tetapi terhitung berkahnya yang ditulis, yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Misal, menurut mazhab Imam Syafi'i, kalau kita melakukan amal salih di al-ashhurul hurum, terhitung amal salih itu sampai 2 kali lipat. Luar biasa. Kalau kita melakukannya secara ikhlas, setiap amal akan tercatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sampai 10 kali lipat, 100 kali lipat, batasnya sampai 700 kali lipat. Luar biasa. Bisa jadi hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, yang hidup, yang menghidupkan semua waktunya dan kesempatan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam ridha kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka insya Allah setiap menit yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan menghidupkannya, menjadikannya sampai 700
menit. Luar biasa. 1 jam jadi 700 jam. 1 tahun jadi 700 tahun. Luar biasa. Jadi umur kita itu bukan sederhana. Ini kalau hari-hari biasa. Kalau kita tambah Ashhurul Hurum, kalau kita tambah syahr Ramadan, di bulan Ramadan itu beberapa ulama berkata itu tidak ada batasnya. Tidak ada batasnya amal salehnya. Kalau kita melakukan satu amal saleh yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai amal saleh itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pahala akan mengalir deras kepada kita sampai kita tidak bisa menghitungkannya. Pernah ibu dan bapak mendengarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah bersabda, "Kullu kullu amal ibni Adam illa as-siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Setiap amal saleh yang dilakukan oleh anak Adam, oleh manusia, akan terhitung. Bisa terhitung salat, sudah terhitung. Bacaan Quran, terhitung. Infak, zakat, terhitung. Kecuali amal saleh yang dilakukan di dalam bulan Ramadan, khususnya puasa. Maka itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan pahalanya kita tidak bisa menghitungkannya. Luar biasa. 700 di atas. 1000 di atas, 1.000.000 di atas. Asal kita melakukannya sesuai dengan ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha? Apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita saat kita melakukan amal saleh? Saat kita membacakan Al-Qur'an, kita membacakannya dengan niat yang lurus semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena orang lain melihat kita. Bukan supaya dipuji, bukan supaya dikagumi, bukan. Semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang lain lihat, alhamdulillah. Kalau orang lain muji, silahkan. Kalau orang lain menghargai, alhamdulillah. Tetapi tujuan yang paling utama, satu-satunya, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat Allah Subhanahu wa taala cinta dan ridha kepada kita saat kita melakukannya sebaik-baik mungkin. Kita berdiri, melakukan salat, melakukan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita melakukannya sebaik-baik mungkin, seindah-indah mungkin, sesuai dengan kemampuan kita. Itu Allah Subhanahu wa taala akan melihat ikhtiar yang kita lakukan supaya kita kejar ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala langsung akan menjatuhkan cinta dan pahala yang mengalir kepada kita. Yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha kepada kita saat kita mengkorbankan maslahat kita, kepentingan kita, keinginan kita supaya kita kejar apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah Allah Subhanahu wa taala tahu, ini anak Adam meninggalkan kesenangannya, meninggalkan kemauannya, meninggalkan keinginannya untuk dapat melakukan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu Allah Subhanahu wa taala akan melihat bukti ini di dalam diri kita, bahwasanya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala didahulukan di atas semua keinginan-keinginan yang lain. Oleh karena itu, ibu dan bapak yang saya cintai, setiap kali kita melakukan salat, ada satu kata, satu kalimat yang kita sering ulangi. Apa itu? Allahu Akbar. Allah is the biggest. Allah yang paling besar. Paling besar dari syahwat kita. Paling besar dari kegiatan kita. Paling besar dari keinginan kita. Kalau kita mentahqiqkan itu di dalam kehidupan kita, membuatnya sebagai realita, insya Allah kehidupan kita akan sangat dipenuhi dengan keseimbangan, dipenuhi dengan kebahagiaan, dipenuhi dengan cinta yang mengalir dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Karena kita benar-benar mengatakan sesuatu dan benar kita membuktikannya. Allah Akbar. Allah lebih besar dari segala-galanya. Nah, itulah yang kita bisa tahqiqkan, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan Ramadan yang kita sebentar lagi kita akan menikmati ibadah di dalamnya. Tema yang diberikan kepada saya, yang saya ditugaskan untuk menyampaikan tentangnya adalah mengatur waktu dan juga bagaimana kita menjaga kesehatan di dalam bulan Ramadan. Itu sebenarnya mengatur waktu butuh ceramah sendiri.
Dan juga bagaimana menjaga kesehatan, butuh juga ceramah satu lagi. Tetapi insya Allah diusahakan dalam waktu yang sangat sempit ini untuk menyampaikan secara singkat yang mudah-mudahan bisa difahami oleh ibu-ibu, bapak-bapak yang saya cintai. Dan insya Allah bukan hanya difahami, menjadi bermanfaat bagi kita semua. Menjadi bermanfaat itu berarti kita memanfaatkan ilmunya. Apa artinya memanfaatkan? Kita mengamalkan apa yang akan disampaikan ya. Kalau boleh mungkin ibu-ibu dan bapak-bapak ada mungkin buku catatan atau mungkin bisa kalau tidak ada pulpen dan mungkin kertas bisa ditulis di dalam HP. Nah, supaya insya Allah yang disampaikan ini menjadi bermanfaat bagi kita semua. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin banyak ceramah, banyak kultum, banyak tausiah yang sudah disampaikan kepada kita tentang keutamaan bulan Ramadan. Bagaimana kita menyambut bulan Ramadan, bagaimana kita menguatkan hati, lahir dan batin supaya kita sama-sama melakukan ibadah sebanyak mungkin di dalam bulan Ramadan. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang hebat di Kota Bandung, di Jawa Barat, maupun di seluruh Indonesia. Karena saya yakin di antara yang hadir, banyak di antara kita dari Bandung. Kebanyakan mungkin dari Bandung ya. Audiens dan fans yang paling banyak ini dari Bandung ya. Fans ini ya. Ini saudara yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, yang menjadikan kegiatan dan kajian ini salah satu sebab supaya kita insya Allah terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berdasarkan apa yang disampaikan oleh ustaz-ustaz yang lain yang insya Allah pasti ilmunya itu sangat bermanfaat bagi kita semua. Hari ini insya Allah kita akan membahas bagaimana supaya kita memanfaatkan kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam bulan Ramadan. Nah, kalau kita melihat pendapat-pendapat ulama di dalam bulan Ramadan, satu hari akan terhitung di sisi Allah Subhanahu wa taala beberapa hari. Karena itu khilafiyat dan perbedaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka yang pasti satu hari di dalam bulan Ramadan pasti lebih besar, lebih mulia, lebih agung daripada hari-hari yang lain. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan satu bulan di dalam Al-Quran kecuali bulan Ramadan. Allah menyebutkan dan menegaskan bahwasanya satu tahun itu terdiri dari 12 bulan. Itulah yang berdasarkan itu bulan-bulan Hijriyah disusun dan dibuat 12 bulan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan 12 bulan tidak menyebutkan namanya, yang disebutkan hanya bulan Ramadan. Dan kita semuanya tahu yang disebutkan di dalam Al-Quran itu sesuatu yang sangat agung, sangat mulia, sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi sangat hina. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi juga menyebutkan Abu Lahab. Nabi Muhammad sangat agung, sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, Abu Lahab sangat hina. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan bulan Ramadan di dalam Al-Quran sebagaimana Allah mewasiatkan kita di dalam surat Al-Baqarah, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang disebut di dalam Al-Quran, kenapa sebagai bulan Ramadan yang Al-Quran diturunkan padanya? Luar biasa. Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya karena bulan ini bulan yang paling mulia, yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa paling mulia? Karena Al-Qur'an diturunkan pada bulan ini. Karena berkah Al-Qur'an, maka bulan Ramadan ini menjadi bulan yang paling mulia. Lihat hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Quran diturunkan dalam satu negara menjadi negara yang paling suci, yaitu kota suci Makkah. Diturunkan kepada satu manusia kali pertama menjadi manusia yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Turun dalam satu bulan menjadi bulan yang paling mulia. Turun dalam satu malam menjadi malam yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat sekarang. Kita membandingkan tanah Makkah dengan tanah yang lain. Pasti tanah Makkah itu dianggap sebagai tanah yang paling agung, yang sangat besar di dalam mata kita. Begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan itu sangat besar di mata kita.
Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau kita membandingkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan manusia yang lain, pasti Muhammad lebih besar. Muhammad lebih besar. Bahkan kita semuanya ratusan, ribuan, bahkan jutaan orang, kita bersedia untuk mengorbankan segala hal yang kita miliki, termasuk nyawa kita, untuk membela Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ini manusia yang sangat besar. Nah, begitu juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan diutamakan, dibesarkan, diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Al-Qur'an diturunkan di dalam bulan ini. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu hari itu dihitung di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti beberapa ribu hari. Jadi kalau kita melakukan satu ibadah di dalam bulan Ramadan, itu berarti ibadahnya ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang sangat besar dan berkali-kali kita melakukannya. Jadi 1 menit yang kita menikmati di dalam bulan Ramadan, kalau kita melakukan amal saleh dan sesuatu yang bermanfaat di dalam bulan Ramadan, itu sangat berharga. Dan juga sangat rugi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang harinya, waktunya, menitnya, saatnya, jamnya di dalam bulan Ramadan itu di jalan atau mungkin dilewati sia-sia. Maka kerugian kita hadirin itu sangat besar. Dalam hadis yang sahih, dulu, zaman dulu, Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Ilyas, itu diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang sangat panjang, sehingga Nabi Nuh sendiri itu hidup menurut mungkin Hadil Arwah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, beliau berkata Nabi Nuh itu hidup sampai 1000 tahun, bisa jadi lebih, itu umur beliau. Nabi Adam di atas itu, Nabi Ilyas, Nabi Idris sekedar itu, ribuan tahun. Kok kenapa kita sebagai umat Muhammad diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hidup 60 tahun, 70 tahun, 50 tahun, 80 tahun, 100 tahun ini kalau umur kita sudah panjang. Kenapa umur kita begitu sempit? Allah Subhanahu wa taala dalam hitungan kita memberikan umur kita lebih sempit, lebih singkat dibandingkan dengan umur orang-orang sebelum kita. Tetapi Allah Subhanahu wa taala menggantikan itu dengan bulan Ramadan, yang di dalamnya 1 menit, 1 jam, 1 hari terhitung seperti ribuan hari, ribuan menit dan ribuan jam. Kalau kita melakukan ibadah di dalamnya, maka kita sangat beruntung. Kalau kita menjadikannya waktu yang sangat sia-sia di dalam kehidupan kita, maka kerugian kita itu sangat besar. Apa yang perlu kita lakukan supaya kita bisa memanfaatkan waktu di dalam bulan Ramadan? Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, perlu kita apa yang disampaikan ini melakukannya dari sekarang, supaya insya Allah kita menjaga diri kita dan mengadaptasi, membiasakan diri kita tidak masuk bulan Ramadan kecuali kita dalam keadaan yang sudah siap untuk memanfaatkan bulan Ramadan secara sempurna. Yang paling pertama hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menyadari bahwasanya waktu di dalam bulan Ramadan itu sangat terbatas. Maka benar-benar kita harus menikmati dan kita harus menghargai setiap menit dan setiap detik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita di dalam bulan Ramadan. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita harus supaya kita bisa memanfaatkan bulan Ramadan, maka kita berhenti kebiasaan menunda pekerjaan. Misal, kita ini insya Allah melakukan waktu sahur. Setelah waktu sahur, kita akan melakukan salat subuh secara jamaah. Dan itu yang terbaiknya kita melakukannya di dalam masjid. Kalau kita tidak sempat, kita tetap melakukannya di dalam rumah, tetapi secara jamaah, bersama suami istri, bersama anak-anak, walaupun kalau kita juga bisa bersama keluarga besar. Jangan sampai kita melewati salat jamaah, karena pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala itu sangat besar. Jangan sampai ada kebiasaan menunda-nunda. Misal, saya enggak apa-apa, masih salat subuh ini waktunya sampai terbitnya matahari, ditunda dulu. Jangan sampai kita menundanya dan berusaha untuk melakukannya di waktu yang paling awal. Kalau kita melakukannya di waktu paling awal, masih ada waktu kosong ini. Setelah salat subuh, kita bisa memenuhinya dengan bacaan Quran. Kita bisa memenuhinya dengan bacaan yang bermanfaat.
Kita bisa memenuhinya dengan mempelajari video, kultum, drama yang bermanfaat bagi kita dan juga masa depan kita. Jadi jangan sampai kita menunda pekerjaan kita. Kalau kita menunda pekerjaan yang kita harus melakukannya hari ini untuk hari esok, berarti hari esok akan dipenuhi dengan pekerjaan yang overload di atas, bisa jadi di atas kemampuan kita. Maka kita berhenti kebiasaan menunda pekerjaan. Entah itu pekerjaan yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, urusan akhirat, atau pekerjaan dunia. Pekerjaan dunia. Menurut saya pernah dengar ada satu peribahasa, preverb dalam bahasa Inggris. If you postpone your work, your job today, that means it's going to be maybe very difficult tomorrow, and it's going to be impossible after tomorrow. Ya, mungkin saya menyampaikannya dengan bahasa saya sendiri. Kalau kita menunda satu pekerjaan hari ini, satu pekerjaan yang sangat gampang, yang sangat simpel hari ini, akan menjadi susah besok. Kita masih bisa melakukannya besok, tetapi kita juga menundanya lagi. Menundanya esok hari, esok hari, esok hari. Setelah sekian hari akan menjadi impossible. Tidak mungkin kita mengerjakannya. Kenapa? Saking mohon maaf, ini suara pesawat yang mengalir langsung di atas rumah saya. Nah, jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang tadi disampaikan, amal supaya kita melakukannya secara santai, gampang, kita melakukannya sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menundanya, kita sendiri kita tidak akan tenang sampai kita mengerjakannya. Kita akan stres. Kalau kita stres ini bisa jadi beberapa kategori. Kategori yang paling rendah ini akan mempengaruhi kesehatan kita dan akan menjadi bocoran dari energi yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bahkan bukan saya yang sampaikan, yang menyampaikan ini adalah Sigmund Freud, orang yang mengadakan atau yang founder untuk ilmu psikologi. Yang membuat ilmu psikologi kali pertama ini Sigmund Freud. Beliau berkata, semua perasaan-perasaan yang negatif, termasuk kita menunda satu pekerjaan, kita memikirkannya, selalu itu berarti akan menjadi leakage, akan menjadi bocoran dari energi yang diberikan kepada kita. Entah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, energi yang kita perlu untuk melakukan ibadah, energi yang kita perlu untuk melakukan aktivitas sehari-hari, energi yang kita perlu lakukan kerja yang kita wajib lakukan setiap hari. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kerjakanlah apa yang kita harus kerjakan hari ini. Jangan sampai kita menundanya untuk besok atau mungkin lusa. Nah, apapun yang kita perlu lakukan, apapun yang kita kerjakan, jangan sampai kita menundanya. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menentukan prioritas kita. Di dalam bulan Ramadan, jangan menunda yang wajib supaya kita melakukan yang sunnah. Dan ini termasuk sesuatu yang mungkin yang perlu kita memahaminya semua. Kadang-kadang banyak orang yang menunda salat Isya supaya melakukan salat tarawih. Wah, ini sesuatu yang sangat parah. Kadang-kadang banyak di antara kita ingin kejar imam-imam yang suaranya Masya Allah, dan juga mengkorbankan salat Isya, melakukan salat Isya setelah waktunya atau melakukan salat Isya secara sendirian supaya kita berangkat jauh ke masjid yang sangat jauh supaya bisa kejar imam-imam yang suaranya bagus. Boleh sebenarnya, boleh kita berangkat ke masjid yang jauh, boleh kita memilih masjid yang imamnya bacaannya sempurna, imamnya bacaannya membuat kita khusyuk. Tetapi jangan sampai kita mengorbankan salat Isya yang wajib untuk melakukan salat sunnah, yaitu salat tarawih. Kita melakukan prioritas buat kita di dalam bulan Ramadan. Prioritas kita melakukan kewajiban dulu, dan itu yang diutamakan. Setelah itu kita memperhatikan sunnah-sunnah yang disebut di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hanya contoh.
kewajiban-kewajiban yang lain. Misal, kita punya kewajiban, misal bagi mahasiswa. Besok adalah ujian, maka kita berusaha untuk memperhatikan ujian ini supaya kita lulus dan dapat nilai terbaik di dalam ujian ini, karena ini sudah menjadi prioritas yang paling utama. Kita punya salah satu keluarga kita, anggota keluarga kita sedang sakit, maka itu prioritas kita sekarang untuk mengurus dia, untuk membantu melayani dia sampai dia sembuh. Jadi kita membuat prioritas kita. Prioritas yang paling utama itu yang wajib, yang perlu kita lakukan. Setelah itu prioritas berikutnya yang sunnah. Atau prioritas yang paling pertama adalah wajib yang urgen. Setelah itu wajib yang tidak urgen. Setelah itu sunnah yang urgen. Setelah itu sunnah yang tidak urgen. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sukses di dunia ini, businessman, pengusaha, orang-orang kaya, orang-orang yang sukses, terlihat kesuksesannya di dunia, ini selalu melakukan to-do list. To-do list. Saya berusaha untuk melakukannya meskipun saya tidak sukses. Nah, to-do list ini, kita melakukan to-do list untuk 1 bulan. 1 bulan, target kita apa sih? Ibu-ibu, pernah mungkin kita melakukan dosa dan maksiat. Target kita, insya Allah kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Target kita dibebaskan dari api neraka. Target kita dijaminkan bagi kita surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Target kita mengeluarkan diri kita dari daerah fusuk dan nifaq, sehingga kita sama-sama masuk di dalam daerah iman. Target kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Target kita tetap melakukan semua tugas-tugas duniawi. Kita mencari nafkah di dalam bulan Ramadan. Itu to-do list selama bulan Ramadan. Kita punya juga to-do list dalam 10 malam pertama di dalam bulan Ramadan. Kita dapat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya kita dapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang berikutnya kita dapat pembebasan dari api neraka. Atau mungkin target apapun yang kita perlu lakukan. Setelah itu target harian. Target harian, kita bangun sebelum sahur. Nah, target kita insya Allah kita melakukan salat tahajud, salat witir, kita sahur yang sihat. Setelah itu kita baca 1 juz, beberapa juz dengan Al-Quran, dari Al-Quran sesuai dengan kemampuan dan waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita. Kita melakukan to-do list harian, to-do list setiap 1 minggu, 1 pekan, atau setiap 10 hari, dan juga to-do list untuk bulan Ramadan. Dengan ini kita benar-benar tahu cita-cita apa sih. Dan juga saat kita melakukan to-do list, jangan melakukan to-do list yang palsu. Oh, kita dengar Syekh Yazin menyampaikan tentang keutamaan bulan Ramadan, maka kita buat target dan cita-cita di atas kemampuan kita, atau tidak realistik. Enggak. Sesuatu yang realistik, yang dengan kemampuan dan waktu kita sekarang, kita bisa mencapainya. Jadi to-do list yang realistik. Tujuan-tujuan kita ditulis. Jangan sampai di dalam hanya kita menghafalkannya di dalam benak kita. Kita menulisnya, kalau kita bisa menempelkannya di kamar tidur kita, itu lebih baik. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus fokus. Fokus dalam bulan Ramadan itu sangat penting. Jangan melakukan 2 ibadah, 3 ibadah dalam 1 waktu. Fokus. Misal, sekarang kita waktu untuk baca Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran, ini sambil saya WA, sambil saya nonton, sambil saya tidur. Enggak, fokus pada bacaan Al-Quran. Supaya apa? Tadi yang sudah kita sampaikan. Buktikanlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita melakukan ibadah, benar-benar kita fokus. Kita menanggalkan segala-galanya. Kita ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak peduli siapa yang melihat kita, siapa yang memuji kita. Fokus melakukan ibadah. Saat kita melakukan ibadah, kita melakukannya secara sempurna. Tadabbur, khusyuk, ikhlas, semuanya secara disiplin terkumpul di dalam ibadah ini. Sehingga kita melakukannya secara sempurna. Kalau kita tidak fokus, jangan berharap kita melakukan satu ibadah secara sempurna. Coba bayangkan, kalau kita melakukan salat sambil kita memikirkan pekerjaan, itu sempurna enggak? Enggak bisa melakukannya secara sempurna. Kalau kita baca Quran sambil kita pegang HP, sambil kita melakukan sesuatu yang lain, kita nggak bisa hadirin. Tidak bisa. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita fokus. Dan kalau kita bisa disiplin saat kita melakukan ibadah apapun. Saat kita fokus.
Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kepada kita energi yang tidak ada batasnya. Jadi kita bisa melakukan banyak hal dalam waktu yang sangat terbatas. Kalau kita fokus. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu mungkin yang namanya multitasking dalam bahasa Inggris kalau masalahnya. Multitasking dalam satu waktu itu berarti itu pembohongan hadirin. Itu lagi bisikan-bisikan dari syaitan supaya kita dilalaikan dari amal saleh yang sedang kita kerjakan. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita minta bantuan. Minta bantuan. Minta bantuan dari istri tercinta kita, dari suami, dari anak-anak, dari sahabat, supaya kita tetap istiqamah selama bulan Ramadan. Bantuan mereka dalam bentuk apa? Nasihat, masukan, memberikan komentar. Kalau kita melakukan sesuatu yang buruk atau sesuatu yang tidak diridai Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita bengkok dari jalan yang lurus yang kita sudah tulis di dalam bulan Ramadan dari cita-cita kita, maka kita akan ditegur. Kita akan diingatkan oleh orang-orang yang insya Allah membantu kita. Kita pun juga berusaha untuk membantu orang lain. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam hal itu insya Allah semua insya Allah akan dimudahkan bagi kita. Ada satu lagi, kita buat batasan waktu atau mungkin deadline. Misal, insya Allah saya akan membacakan satu halaman ini dalam waktu kurang lebih 2 menit. 3 menit. Yang penting kita buat batasan waktu. Jadi setiap kita meletak jam atau mungkin HP dekat dari kita. Sehingga kita bisa melihat jamnya. Alhamdulillah, saya bisa menyelesaikan halaman ini sesuai dengan target. Saya membacakannya dengan bacaan yang sempurna, penuh dengan tadabbur dan khusyuk, mengetahui tafsir yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalamnya. Nah, saya insya Allah akan melakukan salat tarawih atau mungkin salat tahajud kalau kita melakukan. Kalau salat tarawih kita nggak bisa mengatur waktunya karena ada imam. Nah, saya insya Allah melakukan salat tahajud dengan waktu ini. Nah, kita mengatur waktunya, tapi kita memenuhi semua syarat-syarat yang kita harus lakukan di dalam salat itu. Jadi kita bisa memanfaatkan waktu secara sempurna di dalam bulan Ramadan karena kita sudah menentukan to-do list, dan setiap to-do list, setiap amal yang kita sudah tentukan di dalam bulan Ramadan sudah ditentukan waktunya. Sudah ditentukan jatahnya di dalam bulan Ramadan. Sehingga insya Allah tidak ada satu waktu, tidak ada satu amalan akan mengambil jatah waktu yang diberikan kepada amal yang lain. Nah, kalau kita juga hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bangun dari tidur kita lebih awal di dalam bulan Ramadan, itu sangat lebih baik. Kita lebih awal sebelum sahur, setelah itu kita tidak tidur lagi sampai kita tidur kembali malam hari atau mungkin di qailulah. Nah, itu akan sangat membantu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kita juga berkomitmen untuk melakukan sesuatu, kita benar-benar melakukannya. Jangan membohongi diri kita sendiri hadirin. Kita benar-benar berjanji, ya Allah saya akan melakukan ini, benar-benar kita melakukannya. Kita sudah mencantum sesuatu di dalam to-do list, di dalam kalender kita, kita harus melakukannya. Itulah yang insya Allah akan menjadi bermanfaat bagi kita, sehingga kita bisa memanfaatkan waktu di dalam bulan Ramadan. Nah, ini mungkin memanfaatkan waktu di dalam bulan Ramadan. Bagaimana kita bisa menjaga kesehatan di dalam bulan Ramadan? Ini mudah-mudahan waktunya cukup. Mudah-mudahan saya bisa menjelaskannya dalam 5 menit atau di atas itu sedikit. Sehingga ada waktu untuk tanya jawab. Nah, bagaimana kita menjaga waktu, menjaga kesehatan di dalam bulan Ramadan? Saya ingin menyampaikannya secara singkat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ini sebagai orang sehat, ibu dan bapak yang hadir hari ini, orang sehat kan? Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita energi yang siap guna. Energi siap guna. Selain energi yang diperlukan untuk menggerakkan, untuk menggetarkan hati kita, selain energi yang diberikan kepada kita supaya menjaga suhu badan kita, untuk menjaga keutuhan sistem kekebalan kita, untuk menjaga kesehatan kita secara umum, ini sudah ada energinya. Ada energinya. Di atas itu ada energi siap guna. Energi siap guna ini digunakan untuk melakukan kegiatan dan kerja sehari-hari. Lihat, jadi aktivitas sehari-hari itu sudah ada energinya, energi siap guna. Nah, kalau kita melakukan energi atau mungkin menghabiskan, mengkonsumsi energi di atas energi siap guna,
yang sudah diberikan oleh Allah di dalam tubuh kita itu, berarti kita melakukan kerja berlebihan, aktivitas berlebihan, capek, lelah berlebihan, pikiran berlebihan, stres berlebihan, maka bagian dari energi siap guna itu sudah habis. Kalau kita melakukan kegiatan lebih, stres lebih, maka bagian dari energi yang diberikan kepada jantung kita, kepada untuk menjaga suhu tubuh kita, energi yang diberikan kepada sistem kekebalan kita akan terambil untuk melakukan kegiatan sehari-hari yang membuat kita lelah, capek. Disitulah seseorang kesehatannya akan turun dan muncul beberapa penyakit. Kenapa? Karena sudah terambil energi yang diberikan kepada sistem kekebalan kita. Terambil bagian dari energi untuk menjaga suhu badan kita, terambil dari energi yang menjaga kesehatan kita. Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan penyakit pada manusia. Kenapa kalau ada musim dingin? Kenapa kalau kita stres, kita gampang sakit? Iya, karena energi yang siap guna itu sudah habis. Saat kita stres berlebihan, kerja berlebihan, maka energi yang diberikan untuk menjaga kesehatan kita itu digunakan untuk mengerjakan sesuatu atau bocor karena kita stres atau memikirkan sesuatu berlebihan. Mudah-mudahan ini bisa mengerti ya Ibu dan Bapak. Nah, maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tidak sering puasa, maka kita mengurangi dulu aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Kalau kita tidak sering ya, masih perlu adaptasi. Hari pertama aktivitasnya tidak usah berlebihan. Mikirannya juga tidak usah berlebihan. Nah, di atas itu kita menaiki dikit-dikit sampai kita adaptasi dengan kegiatan sehari-hari yang kita melakukannya saat kita buka puasa. Ini yang pertama. Yang kedua, hindari banyak pikiran, memikirkan orang lain, memikirkan manusia, membenci orang lain ini, membenci orang ini, sombong terhadap orang lain, memusuhi orang ini. Ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala akan mengkonsumsi energi yang siap guna yang digunakan untuk melakukan ibadah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala seperti gelas ini. Gelas tidak terlihat ya. Gelas ini, lihat kalau gelas ini bocor atau mungkin gelas ini hancur dari bawah ini, sehingga air ini yang terisi di dalamnya bocor. Saya ingin minum, tidak bisa minum. Kenapa? Airnya sudah habis. Begitu juga tubuh kita terisi dengan energi. Kalau sudah bocor, energinya habis. Yang membocorkan energi kita hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala terlalu banyak memikirkan orang lain. Biarin orang lain hadirin. Umur kita itu sangat terbatas. Sebentar lagi kita akan mati. Itu semuanya tidak bisa dibawa ke makam kita. Tidak bisa dibawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Biarkan orang lain dan kehidupan mereka. Sukses, gagal, mereka membenci kita, suka kita, biarin mereka. Yang pernah menzalimi kita, yang pernah ambil hak kita, itu maafkan mereka. Oleh karena itu kita diberi amanah, diberi tausiah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum masuk bulan Ramadan, maafkan orang lain. Karena ada dua orang yang tidak akan pernah dimaafkan di dalam bulan Ramadan, yaitu orang-orang yang masih ada perselisihan di antara mereka. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni setiap orang di antara kita kecuali dua orang yang masih ada perselisihan di antara mereka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, buanglah semua perasaan. Biarkan orang itu sudah menzalimi kita, sudah mengambil hak kita, menyakiti perasaan kita, enggak apa-apa. Saya memaafkan dia karena Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga kesehatan kita, supaya Allah Subhanahu wa taala juga mengampuni dosa kita dan menerima ibadah yang pernah kita lakukan. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita menutup bocoran itu. Bagaimana kita menutupinya? Dengan memaafkan orang lain. Ya, kita sepakati hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini sudah menjaga energi kita. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, energi ini ada sumbernya. Sumbernya itu pasti makanan dan minuman. Nah, sumbernya iya. Sumber energi ini adalah makanan, tetapi supaya energi itu bisa terbakar di dalam tubuh kita, bisa digunakan,
Bisa digunakan membuat suhu badan, bisa membuat hormon dan enzim kita mengalir, membuat juga aliran darah ini mengalir dengan lancar, adalah air. Air itu H2O. H2O itu yang membakar makanan dan vitamin, mineral, protein, lemak, itu semuanya dibakar supaya menjadi energi yang bermanfaat bagi diri kita sendiri. Maka jaga pula makanan yang sehat dan minuman yang sehat. Apa itu pula makanan yang sehat dan minuman yang sehat? Jaga wasiat Rasulullah. Menunda sahur sampai menjelang azan. Dan sahur yang kita makan itu bukan segala-galanya. Kita berusaha untuk makan protein dengan lemak dan karbohidrat. Ini semuanya dikumpulkan satu sama lain sehingga yang terisi di dalam perut kita itu hanya sepertiga. Jangan memenuhi sampai kita terlalu kenyang, sampai kita sudah asam lambung, sampai kita sudah muntah. Enggak. Yang terisi di dalam perut kita itu iya ada lemaknya. Ada kolesterolnya enggak apa-apa, tidak ada masalah. Ada protein tidak apa-apa. Ada karbohidrat tidak apa-apa. Asal yang terisi di dalam tubuh kita itu, di dalam perut kita itu hanya jangan sampai kita kenyang. Sampai kita kenyang itu berarti overload. Berlebihan. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, minuman. Jangan digabungkan minuman dengan makanan. Minuman terbaik itu saat kita minum sebelum makanan 20 menit. 20 menit. Bukan setelah makanan. Banyak orang di antara kita sahur. Sudah begitu kenyang. Disempurnakan dengan 1 liter minuman. Nah, itu termasuk sesuatu yang sangat membahayakan kesehatan kita. Bahkan minuman yang kita minum itu menghancurkan manfaat, bagian dari manfaat makanan yang baru kita makan. Nah, maka makanan itu minuman itu tidak usah sebelum sahur langsung. Tidak usah. Atau mungkin saat sahur langsung, atau setelah sahur langsung. Sebelum sahur, 20 menit. Boleh kita minum ya. Karena minuman itu di dalam tubuh kita, itu akan mulai dari menit pertama sudah mulai terserap di dalam darah kita. Akan terganggu minuman itu terserap di dalam tubuh kita kalau dicampur dengan makanan. Nah, lama di dalam tubuh kita. Bahkan juga asiditas atau asam kan kita saat kita mencerna makanan itu butuh asam di dalam lambung kita. Kalau kita minum, asam itu akan kurang. Jadi pencernaan juga akan kurang kualitasnya. Jadi hadirin, jangan sekali-kali kita tidur setelah sahur atau setelah melakukan salat subuh. Jangan. Itu termasuk kriminal di dalam ilmu kesehatan. Dan berbuat sesuatu yang sangat besar dosanya di dalam ilmu kesehatan. Maka jangan tidur setelah melakukan salat subuh. Karena disitulah yang namanya biological rhythm akan mulai berjalan sehingga tubuh kita akan disiapkan untuk melakukan aktivitas bukan untuk tidur. Setelah itu menjalankan semua puasa kita dengan baik sampai menjelang salat zuhur atau setelah salat zuhur kita tidur sebentar. Tidurnya berapa? 2 jam, 3 jam itu bukan tidur. Itu namanya melur. Kata orang Sunda ya, melur ya. Mohon maaf ya kalau kasar ya. Nah, tetapi qailulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sunnah Rasulullah tidak lebih dari 1 jam. Kalau bisa dijadikan 40 menit, 45 menit, 50 menit, tak boleh ya. Jangan dijadikan di atas 1 jam. Kalau di atas 1 jam kita akan bangun sudah bekal gitu. Kenapa? Kurang sehat. Karena itu namanya siang hari, waktu untuk kerja. 1 jam itu digunakan untuk qailulah. Istirahat 1 jam. Nah, setelah itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau bisa ya, kalau kita masih ada energi, kita melakukan olahraga menjelang buka puasa. Tapi olahraga yang ringan-ringan sesuai dengan kemampuan kita. Kalau saya sendiri, karena mungkin sudah sering, saya melakukan olahraga berat juga nggak apa-apa. Karena mungkin udah beberapa tahun menjalan sudah rutin saya seperti itu. Jadi sebelum buka puasa itu menjadikannya waktu olahraga meskipun olahraga yang sangat berat. Tapi bagi ibu-ibu dan bapak-bapak yang tidak terbiasa melakukannya secara sederhana kalau masih ada energi. Nah,
Kita berusaha untuk mendekati waktu buka puasa. Pas kita dengar azan, kita buka puasa dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa itu sunnah Rasulullah? Rutab. Rutab apa itu? Bagian dari kurma atau mungkin macam salah satu macam dari kurma yang sangat kaya dengan gula dan juga sangat kaya dengan air di dalamnya. Ada air dan gula di dalam kurma itu. Namanya rutab. Pas kita makan, kita dapat airnya dan dapat energi yang cepat digunakan oleh tubuh kita, yaitu gula. Gula itu fructose, sucrose, dextrose yang ada di dalam gula. Dan akan sangat bermanfaat karena kita kehilangan energi. Selama 12 jam, 13 jam kita berpuasa. Nah, kita makan sekarang kurma disempurnakan dengan air. Air dan kurma. Setelah itu kita salat. Tidak usah makan kolak, tidak usah makan gorengan dulu. Astagfirullah. Itu kalau kita makan gorengan, itu benar-benar kita menghancurkan sistem kita. Jangan dulu makan. Dimakan kurma dan air dulu. Nah, kita sekarang sudah mempersiapkan lambung kita, perut kita untuk mencerna. Nah, kita tidak memberikan kejutan, langsung dikasih. Lagi lapar, lagi tidak ada makanan, butuh makanan, langsung dikasih dengan gorengan. Wah, itu luar biasa hadirin. Jangan sampai kita melakukannya. Kurma dan air itu sudah cukup. Jangan dikasih makanan yang terlalu dingin atau terlalu panas. Kolak itu jangan terlalu panas ya. Kolak itu bagus sebenarnya ya. Ya. Tetapi kalau tidak ada kurma, jangan sampai jadi panas ya. Jangan terlalu panas. Setelah itu hadirin kita salat maghrib. Mulai setelah itu kita makan. Kalau kita bisa mengeliminasi gorengan dan yang terbakar, makanan terbakar dari kita, itu yang terbaik. Jadi kita makan yang rebus atau mungkin yang penuh dengan sayur-sayuran, itu yang terbaik. Makan buah-buahan itu jangan dulu. Makan buah-buahan itu nanti kita melakukannya. Kalau kita bisa sebelum sahur itu waktu terbaik. Kita meminum air 20 menit sebelum sahur dengan disempurnakan dengan buah-buahan. Jadi buah-buahan dengan minum air itu boleh. Setelah itu kita nunggu setengah jam, 20 menit baru kita makan sahur. Makan buah-buahan untuk buka puasa itu tidak diinginkan. Kenapa? Karena akan menaiki kortizol di dalam tubuh kita, itu akan mengganggu waktu istirahat kita. Sedangkan di dalam bulan Ramadan itu kita ingin tidur secara sempurna. Setelah salat tarawih sampai menjelang sahur, kita harus tidur secara sempurna supaya kita menjaga energi dan juga kita bisa tidur secara sempurna sesuai dengan istirahatnya Rasulullah SAW. Mohon maaf ini sudah waktunya 6.20. Mudah-mudahan insyaAllah apa yang telah disampaikan ini bermanfaat. Ada beberapa tip-tip yang lain. Mudah-mudahan insyaAllah Ibu dan Bapak bisa mengikuti mungkin kajian-kajian saya yang saya isi di tempat-tempat yang lain. Mudah-mudahan lebih bermanfaat. Ini waktunya karena sangat sempit. Saya tidak ingin mengganggu waktu ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir ini yang sudah merencanakan mungkin setelah kajian ini ada beberapa kegiatan-kegiatan yang perlu kita lakukan, apalagi mungkin hari Sabtu dikhususkan untuk keluarga. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Mudah-mudahan insyaAllah apa yang telah disampaikan itu bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah barakallahu fiik. Ustaz, alhamdulillah betul ini sepertinya perlu beberapa sesi ini berkaitan tentang ini. Tapi alhamdulillah dengan waktu yang memadai ini juga, alhamdulillah kita banyak ilmu yang telah kita serap, mulai dari manajemen waktu dan juga pola makan. Ya, pola makan di bulan Ramadan, yang mana banyak kan orang-orang Sunda ini kalau kurma itu sunnah, tapi yang wajib itu adalah gorengan itu. Ini kesusahan ya. Ya, padahal gorengan itu sedikit kurang baik gitu ya. Nah, ini lidah orang-orang Sunda ini. Oke, baik para hadirin jamaah sekalian, saatnya kita sesi tanya jawab. Boleh silakan. Boleh silakan untuk yang bertanya tadi dari awal. Kang Zaki, coba ayo. Silakan Kang Zaki.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Bagaimana cara mengatur kerutinan minum susu peninggi badan, tetapi kadang kesibukannya itu berganti-ganti. Misalkan seperti hari Rabu minum susu peninggi badan itu habis sholat maghrib, dan hari Kamis misalkan habis buka puasa itu olahraga. Jadi kan buka puasanya itu di luar, jadi tidak sempat minum susu peninggi badan. Jadinya habis sahur aja ya, jadi cuma 1 kali saja karena terlupa. Itu bagaimana agar teringat terus? Ya, supaya teringat, pasang alarm. Jadi alarm di dalam HP kita yang kita pegang setiap hari, kita pasang tulis alarm di jam ini, jadi alarm akan mengingat kita. Ya, insya Allah selalu teringat. Lagi ya. Ya, itu ya, Kang Zaki ya. Jadi alarm biar supaya jadwalnya teratur ya, Kang Zaki ya. Oke, terima kasih para jemaah sekalian. Terima kasih Kang Zaki ya. Ya, insya Allah nanti untuk persiapan bulan Ramadan dipersiapkan lebih awal dan lebih teratur manajemen waktunya. Oke, hadirin sekalian, alhamdulillah di penghujung hari ini kita sudah selesai dalam kajian kita, kajian virtual ini. Mari kita tutup. Insyaallah untuk kegiatan selanjutnya kita akan bertemu kembali di kajian virtual selanjutnya di bulan suci Ramadan tentunya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita bisa melaksanakan puasa bulan Ramadan ini dengan lancar dan sampai akhir bisa tuntas ibadah bulan Ramadannya. Demikian untuk kajian virtual kali ini. Terima kasih Ustadz Zain yang mudah memberikan masukan juga kepada kita, nasihat dan sebagainya. Jazakallah khair Ustadz. Wa yakum insyaallah, jazakallah khair Ustaz. Mari kita tutup. Berhubung ada kegiatan juga, dan mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat bisa ketemu di kajian virtual selanjutnya. Mari kita tutup kajian virtual ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Akhir majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Terima kasih semua. Jazakumullah khair, barakallahu fikum, masyaallah. Jazakallah khair Ustaz Fahmi, jazakumullah khair Ibu dan Bapak yang menyaksikan kajian ini. Mudah-mudahan insyaallah bermanfaat. Jazakumullah khair. Sekali lagi selamat menunaikan ibadah di dalam bulan Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lahir batin hadirin jemaah semuanya. Mudah-mudahan kita bisa melaksanakan ibadah selama Ramadan ini dengan penuh khidmat, penuh dengan makna, dan juga bisa terus berbuat kebaikan, bertabur amal soleh di bulan Ramadan ini. Demikian akhirul kalam, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Ustaz, syukron. Terima kasih Ustaz Fahmi. Oke, Ustaz Riza. Afwan. Izin Ustaz.